Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Mariani Simbolon dengan NIM 78. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengujian kadar abu, kadar kotoran, dan kadar nitrogen di dalam teknologi karet. Baik, untuk yang pertama ini adalah pengujian untuk kadar abu dalam teknologi karet. Nah, adapun definisinya adalah residu organik setelah pembakaran karet, di mana kadar abu ini merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah dari residu organik yang tersisa setelah karet dibakar pada suhu tinggi. Nah, kadar abu ini dapat mempengaruhi sifat fisik, sifat kimia karet seperti kekuatan tarik, elastisitas, dan ketahanan terhadap panas. Nah, adapun komponennya yaitu seperti mineral, oksida, logam yang tersisa. Selanjutnya, adapun metode dari pengujian kadar abu adalah yang pertama itu adalah persiapan sampel dengan menimbang sampel karet sebanyak sekitar 5 gram. Lalu membakarnya pada suhu 550 derajat Celcius dengan berat konstannya. Lalu pengukuran ini dengan melakukan pendinginan dan penimbangan abu menggunakan desikator. Lalu yang terakhir itu ada perhitungan. Kadar abu ini dihitung dalam persen dari berat abu dan berat sampel. Nah, adapun rumus dari eh, kadar abu yaitu kadar abu sama dengan berat abu dibagi berat sampel dikali 100, di mana berat abu ini adalah berat residu organik yang tersisa setelah karet dibakar. Lalu berat sampel ini adalah berat karet sebelum dibakar. Lanjut yang kedua adalah pengujian kadar kotoran. Dan adapun definisi dari kadar kotoran yaitu suatu parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah material yang tidak diinginkan dalam suatu produk. Nah, adapun contohnya seperti karet, plastik, atau bahan lainnya. Nah, kotoran ini berupa material asing seperti debu, pasir, atau partikel lainnya yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari produk tersebut. Nah, adapun langkah-langkah dari pengukuran kadar ini, yang pertama itu adalah pelarutan atau persiapan sampel, di mana sampel produk ini diambil dan ditimbang dengan akurat. Kemudian pengujiannya itu dengan sampel diuji dengan menentukan jumlah kotoran yang terkandung di dalamnya. Metode ini dapat berupa penyaringan, sentrifugasi, atau metode lainnya. Dengan cara residunya itu dicuci dan dikirimkan sebelum ditimbang. Lalu yang terakhir adalah perhitungan dari kadar kotoran. Nah, kadar kotoran ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus kadar kotoran dalam persen sama dengan berat kotoran dibagi berat sampel dikali 100%, di mana berat kotoran adalah berat material yang tidak diinginkan atau ditemukan di dalam sampel, sedangkan berat sampel adalah berat yang akan diuji. Selanjutnya adalah pengujian kadar nitrogen dalam teknologi karet. Adapun definisinya adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah nitrogen yang tergantung dalam suatu sampel. Nah, nitrogen ini adalah unsur yang penting dalam banyak aplikasi seperti pertanian, industri makanan, maupun lingkungan. Nah, adapun metode atau prosedur dari pengujian nitrogen ini terdapat dua metode. Eh, yang pertama adalah metode jedal, di mana metode ini melibatkan proses destruksi sampel dengan asam sulfat dan katalis yang diikuti dengan pengukuran jumlah nitrogen yang terkandung dalam sampel. Kemudian ada terdapat satu lagi, metodenya itu metode Dumas yang melibatkan proses pembakaran sampel pada suhu tinggi yang diikuti dengan pengukuran jumlah nitrogen yang terkandung dalam penggunaan detektor gas. Adapun metode jedal ini, yang pertama itu adalah proses digesti di mana proses ini memasak sampel dengan asam sulfat dan katalis. Kemudian dilanjutkan dengan proses destilasi, di mana proses ini adalah mengubah nitrogen organik menjadi amonia. Selanjutnya itu adalah proses titrasi, yaitu dengan mengukur amonia dengan asam standar menggunakan buret.
Lalu yang terakhir adalah perhitungan. Nah, kadar nitrogen ini dihitung dari volume asam yang digunakan. Nah, berikutlah tadilah beberapa metode dalam industri karet. Itu yang pertama adalah metode ujian kadar abu, kadar kotoran, dan kadar nitrogen. Nah, ketiga metode ini sangat penting di dalam industri karet karena ini akan mempengaruhi hasil atau mutu dari karet yang akan dihasilkan. Dengan mengontrol kualitas rutin dari karet ini akan menjamin konsistensi dari produk. Nah, adapun aplikasinya, hasil ini akan digunakan untuk formulasi, proses produksi, dan inovasi produk. Baik, sekianlah penjelasan saya tentang tiga metode tersebut di dalam teknologi pengolahan karet. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.